warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Dwi Atika dengan NIM 241186206203. Prodi PGSD kelas 4F Mandiri. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS dengan Bapak Abdurudin dan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja. Di sini langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Aspek perencanaan teks yaitu 1. Menentukan tujuan teks. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, menentukan bentuk tes atau pilihan ganda dan uraian. Yang keempat, menulis butir soal. Yang kelima, menentukan kunci jawaban dan pedoman penilaian. Yang keenam, uji coba soal. Dan yang ketujuh yaitu analisis butir soal. Yang kedua yaitu cara mengembangkan tes kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, ranah kognitif yaitu pengetahuan dengan menyusun indikator berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu menggunakan taksonomi Bloom C1 sampai dengan C6. Yang ketiga, membuat soal sesuai indikator, misalnya pilihan ganda atau esai. Yang kedua, ranah afektif, yaitu sikap. Menentukan indikator, sikap, jujur, disiplin, dan lain-lain. Menggunakan teknik non-tes, angket, dan observasi. Yang ketiga yaitu membuat skala penilaian atau rating scale. Yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu keterampilan. Menentukan keterampilan yang dinilai, membuat rubrik penilaian, dan menggunakan praktik langsung atau untuk kerja. Ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri butir tes yang baik. Yang pertama, valid, mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kedua, reliable, yaitu hasilnya konsisten. Yang ketiga, objektif, yaitu tidak dipengaruhi penilaian. Yang keempat, praktis, mudah digunakan. Yang kelima, ekonomis, hemat waktu, dan hemat biaya. Dan yang keenam, memiliki daya beda, seperti bisa membedakan siswa pintar dan siswa yang kurang. Yang ketujuh, tingkat kesukaran seimbang. Yang kedelapan, distraktor berfungsi dengan baik. Yang keempat, tiga definisi evaluasi menurut para ahli. Yang pertama, Sudiono 2011. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai sesuatu secara sistematis, terencana, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu Ari Kunto 2013. Evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Yang ketiga yaitu Stoffleben 1971. Evaluasi adalah proses memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Dan yang kelima yaitu tingkat kesukaran dan daya beda. Langkah umumnya yang pertama,
tingkat kesukaran. Rumusnya P sama dengan B per N. B sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar. N sama dengan jumlah seluruh siswa. Contoh soalnya, jumlah siswa ada 15 orang. Jumlah yang menjawab benar ada 10 orang. Yaitu P sama dengan 15 dibagi 10 sama dengan 0,66. Berarti 0,66 termasuk kategori sedang. Kategorinya yaitu 0,00 sampai 0,30 sama dengan sukar, 0,31 sampai 0,70 tergolong sedang, dan 0,71 sampai 1,00 tergolong mudah. Yang kedua yaitu menghitung daya beda. Langkahnya yaitu 1. Kelompok atas sama dengan 4 siswa benar. Kelompok 2. Menghitung daya beda. Langkahnya kelompok atas 4 siswa benar, kelompok bawah 2 siswa benar. Rumusnya D sama dengan BA dikurang BB dibagi N per 2. BA sama dengan benar kelompok atas, BB benar kelompok bawah, N per 2 jumlah siswa. Keterangannya BA sama dengan 4, BB sama dengan 2, N per 2 sama dengan 5. Maka D sama dengan 4 per 2, 4 dikurang 2 per 5 sama dengan 2 per 5, sama dengan hasilnya 0,4. Nilai ini termasuk ke dalam kategori yang baik. Kategori gaya beda yaitu 0,00 sampai dengan 0,20 sama dengan jelek, 0,21 sampai 0,40 sama dengan cukup, 0,41 sampai dengan 0,70 sama dengan baik, 0,71 sampai 1,00 sangat baik. Jadi di sini data jumlah benar tiap butir soal hasil perhitungan dari tabel yaitu soal nomor 1 benarnya ada 11, PB-nya sama dengan 0,75, kategorinya mudah. Yang kedua, benarnya ada 10, PB-nya ada 0,67, kategorinya sedang. Yang ketiga 6, 0,40, kategorinya sedang. Yang keempat 13, 0,87, kategori mudah. Yang kelima 9, 0,60, kategorinya sedang. Yang keenam 10,67, kategorinya sedang. Yang ketujuh 11, 0,73, kategorinya mudah. Yang ke-8, 12, 0,80, kategorinya mudah. Yang ke-9, 10, 0,67, kategorinya sedang. Dan yang ke-10, 8, 0,53, kategorinya sedang. Jadi kesimpulan akhir, sebagian besar soal berada pada kategori sedang, baik untuk dievaluasi. Beberapa soal terlalu mudah, perlu diperbaiki lagi. Daya beda umumnya cukup, namun ada beberapa soal yang sudah baik. Secara keseluruhan, soal layak digunakan tetapi perlu revisi kecil. Baik, sekian tugas video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.